Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan ngajak kalian review salah satu smartphone yang menjadi impian banyak orang saat ini, yaitu iPhone 12 Pro. Ya, iPhone 12 Pro ini memiliki 3 lensa di belakangnya dan katanya bagus banget. Dengan harga gue beli kemarin sekitar 18 juta loh ini. Wow, mahal banget sih ya, 18 juta buat smartphone segenggam ini gitu ya kan. Buat telepon doang gitu, buat WA doang gitu, buat internet doang gitu ya. Mahal banget sih gitu. Tapi apakah worth it buat dibeli? Kita akan review khusus di kameranya aja di sini. Dimana cara reviewnya, gue akan ngetes secara serba auto. Tidak ada settingan manual, jadi kita harus auto. Bagaimana smartphone ini menghandle semuanya, mulai dari HDR, auto ISO-nya, exposure-nya gitu ya. Terus hasil ketajamannya, fokusnya, itu serba semuanya auto aja deh. Jadi memang pure murni kemampuan dari smartphone mahal ini gitu ya kan. Udah mahal nggak bagus kan, ngeselin mestinya ya. Oke, kita bakalan review secara auto aja. Dan ya, kita langsung aja ke reviewnya. Pertama kita bahas dulu apa aja jenis dari ketiga lensa dari iPhone 12 Pro ini. Yang pertama adalah lensa ultra wide 12 megapiksel 13 mm f2.4. Lalu lensa keduanya adalah lensa wide 12 megapiksel juga 26 mm f-nya 1.6. Lalu lensa telefoto 12 megapiksel 52 mm f-nya 2 dengan optical zoom 2 kali. Lalu lensa depannya atau lensa selfie-nya 12 megapiksel 23 mm f-nya 2.2. Dan semua lensa yang ada di 12 Pro ini memiliki kemampuan shoot video 4K hingga 60 fps. Wow, luar biasa itu pastinya. Sekarang kita langsung aja nih tes kemampuan dari video iPhone 12 Pro ini, dimana gue akan ngetes ketiga lensanya ini dalam sekali shoot. Jadi sekali record langsung coba ketiga lensanya. Kalian bisa lihat nanti perubahan dari ultra wide ke wide hingga telefotonya. Sekarang ini hasil dari ultra wide-nya 13 mm yang menurut gua dapat mengcapture gambar yang luas areanya dan tidak fisheye. Kecenderungan lensa-lensa ultra wide biasanya akan terasa fisheye atau di pinggiran video itu akan tampak seperti cembung atau cekung atau distorsi disebutnya. Di iPhone 12 Pro ini gua nggak merasakan itu. Sangat baik menurut gua gambarnya, jadi enak untuk dilihat. Lalu di lensa 26 mili atau wide-nya, ya kalian bisa lihat gambarnya semakin detail, objeknya jadi semakin detail, tapi tetap terasa masih wide lah ya, masih lebar, masih dapat menggambarkan area belakang, background belakang yang cukup luas gitu. Lalu lensa telefoto 52 mm-nya itu udah bagus banget untuk kalau ngambil yang sifatnya detail atau close up. Hanya saja pada saat gua gunakan optical zoom di telefotonya ini, gua merasakan agak sedikit pengurangan kualitas gambar. Tapi ya lumayan lah, masih oke. Dan gua merasakan pada saat optical zoom 2 kalinya ini kita gunakan, itu kalau kalian gunakan shoot hanya dengan tangan gitu ya, tidak dalam mode tripod, itu akan terasa sedikit sensitif, terjadi gambar yang agak goyang, getar-getar halus seperti itu deh. Ya kalian bisa lihat sendiri. Ada satu hal yang mengganggu sebenarnya dari hasil shoot video iPhone 12 Pro ini menurut gua. Dan bisa aja sebenarnya mungkin memang ini adalah trik dari iPhone untuk memberikan efek cerah terhadap hasil kamera video mereka. Coba kalian perhatikan, shoot dari iPhone 12 Pro ini tuh tampak seolah-olah kayak glow gitu, seperti dreamy gitu lah ya, atau cerah lah poinnya. Dimana emak-emak senang banget lah dengan shoot ini, dimana tampak kulit mereka jadi kayak yang cerah, bersih, kulit jadi bagus gitu ya. Tapi
ini sangat mengganggu sebenarnya buat mata-mata editor atau video maker. Dimana kalian perhatikan baik-baik, ini overexposure menurut gua. Dimana highlightnya dan shadownya itu sedikit berlebihan. Nah, gue sebagai buktinya, gue akan coba edit di footage yang sama, di mana highlightnya dan shadownya gue turunkan sedikit, dan kalian bisa lihat perbedaannya. Yang mana sebelah kiri hasil shoot auto iPhone 12 Pro, dan sebelah kanan shoot iPhone 12 Pro yang sudah sedikit gue edit, highlight dan shadownya sedikit gue turunkan. Mana menurut kalian yang lebih enak untuk dilihat? Gue yakin yang sebelah kanan, di mana tampak detailnya dapat, lebih soft gambarnya. Tapi balik lagi nih sob, ini soal selera ya. Karena nggak semua pengguna iPhone itu orang-orang video maker atau editor seperti gua, ya kan? Buat emak-emak gitu ya, kaum-kaum narsis yang pengen sekali cepret-cepret, nggak usah capek-capek edit, ini sudah cetar membahana ya kan? Hasil iPhone 12 Pro itu langsung glow seperti itu. Secara keseluruhan sih gue bilang hasil shoot iPhone 12 Pro ini sangat baik, dimana detail yang terbilang oke, walaupun ya tadi ada sedikit overexposure sedikit tadi, tapi kemampuan HDR-nya, nah ini yang gue bilang top banget, karena begitu gue arahkan sengaja kamera ini menghadap langsung ke arah matahari, dia tetap menampilkan dynamic range yang sangat luas, yang sangat bagus, tampak terlihat masih objek-objeknya, dimana biasanya itu pasti akan backlight atau menghitam semuanya. Nah, di sini dia tetap memberikan dynamic range yang sangat bagus. Untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya, itu sama karakternya dengan lensa wide kamera belakang. Ya tadi, seperti tadi, itu sedikit overexposure yang gua rasakan, walaupun masih memberikan detail gambaran yang baik ya. Kalian bisa lihat di sini, di mana background itu masih terlihat banget detail-detailnya. Dan ya, kalian bisa lihat kulit gua gitu menjadi agak sedikit lebih cerah gitu. Ya karena efek dari highlight yang diangkat oleh si iPhone 12 Pro ini. Tapi gue sayangkan untuk stabilizernya, tidak sebaik stabilizer di kamera belakangnya, dimana gue hanya jalan biasa aja, itu gambarnya goyang-goyang. Sekarang kita tes low light-nya nih. Nah, pada malam hari, gue merasakan ada perbedaan signifikan dari ketiga lensanya ini. Saat pakai lensa ultra wide, noise banget sob. Asli noise banget dan terasa banget noise-nya. Ketajaman gambar sangat berkurang, detail-detail jadi berkurang banget. Ya mungkin karena f-nya 2,4 kali ya. Dan untuk kamera wide-nya, nah ini yang mungkin bisa menjadi top markotopnya dari si iPhone 12 Pro ini. Mungkin karena dia memiliki aperture 1,6 sehingga low light-nya aman banget dari noise, gambarnya tajam dan enak banget untuk dilihat. Ya, mungkin dalam mode wide-nya bisa menjadi andalan buat kalian. Ya, dalam kondisi low light mungkin kalian harus gunakan lensa wide-nya saja karena memang sangat jernih dan bagus seperti ini. Untuk kamera selfie-nya di malam hari, menurut gua bukan yang terbaik, tapi juga bukan yang terburuk. Dimana seperti di video gua ini nih, kalian bisa lihat lokasinya terbilang lumayan sangat terang cahayanya, atau kaya akan cahaya, tetapi tetap ada noise di baju gua dan di masker gua. Dan perhatikan juga di area jalanan bawah, itu detailnya sangat berkurang dan terlihat bintik-bintik noise. Tapi ya lumayan sih, tetap enak untuk dilihat menurut gua. Dan iPhone 12 Pro ini mendukung mode slow motion hingga 240 fps di Full HD. Dan hasilnya seperti ini. Menurut gua, mantap.
Dan sekarang kita masuk ke kualitas fotonya, di mana iPhone 12 Pro ini nanti kalian bisa memilih frame size-nya 4:3 atau 16:9. Dan sedikit berbeda dengan kasus di video tadi, khusus di foto, itu tidak ada namanya kasus overexposure, sedikit pun tidak. Bahkan menurut gua, siapapun yang memegang handphone ini, asal jepret, asal aja deh, amatiran sekalipun, hasilnya benar-benar perfect banget, sob. Detailnya dapat banget, dynamic range-nya sangat dinamis banget, rata highlight dan shadow-nya. Kalian bisa lihat di sini di mana subjek itu tajam banget, background itu terlihat sangat sampai yang ujung-ujung sekalipun terlihat sangat jelas. Dynamic range-nya bagus banget antara area shadow dan highlight. Kalian bisa lihat langit di sana terlihat biru, tekstur awannya terlihat, teksturnya kuat. Pokoknya bagus banget deh. Gue udah susah ngomongnya. Pokoknya untuk di foto top Marco Top juara banget. Siapapun megang handphone ini pasti bagus. Lebay sih. Dan buat kalian yang hobi banget buat foto bokeh, di iPhone 12 Pro ini juga memiliki mode portrait yang bisa kalian manfaatkan efek bokehnya. Ada beberapa efek bokeh yang bisa kalian pakai. Dan di sini gue beri contoh aja. Dan menurut gue hasilnya itu bokehnya creamy, enak banget. Bisa kalian atur juga aperture-nya di sini. Dan kalian bisa tentukan seberapa bokehnya. Dan ya, hasilnya seperti ini. Menurut gue mantap banget, sob. Ada satu fitur lagi nih, sob. Setahu gua sih ya, ini baru ada di iPhone 12 series, yaitu Night Mode. Dimana sekarang kalian bisa ngambil foto dalam kondisi low light, tapi gambar tetap bening dan jernih tanpa noise. Dan setelah gua pelajari, ini menggunakan sistem shutter speed rendah atau low speed, yang mana nanti kamera akan membaca secara auto, tidak secara manual ya, sehingga dia nanti akan memprediksi kira-kira berapa low speednya. Dan pada saat mengambil dalam mode night mode ini, usahakan tangan kalian itu tidak bergetar sama sekali. Karena nanti dia akan membutuhkan beberapa detik untuk pengambilan gambarnya. Dan ada satu fitur lagi, yaitu mode time lapse. Oke, itu dia tadi hasil full review gue terhadap si kamera iPhone 12 Pro ini. Bagaimana menurut kalian? Worth it nggak sih buat dibeli dengan harga yang cukup mahal? Tapi kembali lagi ya, kata mahal ini sebenarnya tergantung orang juga. Ada beberapa orang yang katakan 18 juta bagi gue biasa aja gitu kan. Ada orang yang katakan 18 juta kok mahal banget sih, waduh mending gue beli motor gitu kan, atau gue beli apa gitu ya. Ya tergantung saku kalian masing-masing. Dan yang pasti ada satu hal lagi yang pengen gue sampaikan kepada kalian. Katanya dengan chipset yang terbaru ini tuh jauh lebih hemat baterainya. Katanya gitu. Dan begitu gue beli, gue tes, itu kemarin nge-shoot dari 100% hingga menuju di bawah 50% itu nggak sampai 2 jam. Udah habis. Jauh sekali dibandingkan dengan iPhone Samsung S21 Ultra, karena kemarin gue beli 2 handphone ya. Gue beli satu S21 Ultra sama 12 Pro ini. Dan nanti gue juga akan compare kedua smartphone ini, mana yang lebih bagus kameranya. Ya, itu juga sedikit tambahan info buat kalian. Soal baterainya ternyata sama aja dengan yang dulu-dulunya. Ya, penyakit iPhone lah. Oke, mungkin segitu aja review dari gue buat kalian, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.